Menjelang perilisan dari film Madam Web, berhembus kabar kalau Sony sudah memilih Andrew Garfield sebagai Spider-Man-nya Sony. Baru mau senang dan juga lega, ternyata pernyataan ini ada kelanjutannya. Sony menginginkan Andrew Garfield untuk menjadi Spider-Man-nya Sony Spider-Man Universe, direncanakan juga akan hadir di film Madam Web. Setelah itu, barulah beralih ke Spider-Man versi Tom Holland. Tapi, semua referensi tentang Spider-Man Andrew Garfield justru dihapuskan dan melakukan syuting ulang setelah mereka menyadari bahwa periode waktunya tidak sesuai. Membaca pernyataan itu kita benar-benar bingung, apakah mereka tidak bisa membuat suatu momen atau kejadian yang bisa menghadirkan Spider-Man Andrew Garfield di dalam filmnya? Setelah kita menggali cukup dalam terkait informasi tersebut, kita menemukan sebuah artikel yang mengatakan bahwa film Madam Web awalnya memang diatur untuk menghadirkan Spider-Man versi Andrew Garfield. Usaha itu ditunjukkan sutradara S.G. Clarkson dengan membuat latar film Madam Web berada pada tahun 1990-an. Latar 90-an ini akan sangat cocok untuk masa Andrew Garfield menjadi Spider-Man tahun 2000-an. Madam Web pada dasarnya memang seperti sebuah prequel untuk film Spider-Man, bahkan kabarnya ini adalah prequel untuk The Amazing Spider-Man. Dalam hal ini, Sony memang menginginkan Andrew Garfield sebagai Spider-Man seperti banyak usulan dari para penggemar. Lalu semua rencana itu berubah tiba-tiba dan mereka beralih untuk membuat Spider-Man Sony adalah Tom Holland. Setelah Sony memutuskan bahwa Spider-Man mereka adalah Tom Holland atau Spider-Man MCU, akhirnya sutradara memerintahkan untuk melakukan syuting ulang besar-besaran dan menghilangkan semua hal yang berhubungan dengan visual tahun 90-an dan diubah dengan era 2000-an agar menyesuaikan usia dari Tom Holland. Meskipun Sony dan juga Marvel belum resmi menyebutkan Spider-Man Sony Spider-Man Universe adalah Tom Holland, tapi tanda-tandanya memang sudah mulai bermunculan. Menurut pandangan kita, semua itu dimulai saat Marvel Studio memutuskan membuat semua properti Marvel canon ataupun terhubung dengan MCU termasuk Sony Spider-Man Universe. Sony yang tadinya bingung dengan kontrak Tom Holland dan MCU, akhirnya memutuskan menjadikan Andrew Garfield sebagai Spider-Man. Di lain sisi, film Madam Web sudah menyelesaikan proses syuting saat Kevin Feige mengumumkan hal tersebut. Akhirnya, Sony memutar otak dengan menggagalkan rencana menghadirkan Andrew Garfield. Film Madam Web akhirnya dilakukan syuting ulang untuk menghilangkan referensi atas Spider-Man Andrew Garfield. Kini semakin masuk akal kenapa film Madam Web ikut dipromosikan di platform media sosial dari Marvel Entertainment. Fenomena ini jarang terjadi untuk proyek Sony yang tidak punya kontrak kerjasama besar seperti Spider-Man Tom Holland. Tapi Madam Web ikut dipromosikan di platform media sosial mereka. Kini makin jelas Kevin Feige tertarik menjadikan Madam Web yang punya kemampuan unik termasuk multiverse sebagai jembatan penghubung antara Earth 616 dengan universe Sony Spider-Man Universe. Sony yang juga sangat ingin menjadikan Tom Holland sebagai Spider-Man langsung setuju dengan keputusan canon ini. Namun di lain sisi banyak penggemar yang sedih karena gagal melihat Andrew Garfield sebagai Spider-Man di Madam Web. Jika Andrew Garfield tidak jadi Spider-Man di Madam Web, maka sedikit mustahil untuk melihat proyek masa depan dari Spider-Man ketiga versi Andrew Garfield. Yang paling mungkin bagi Spider-Man Andrew Garfield muncul hanyalah lewat event-event besar skala multiverse seperti Secret Wars atau Spider Society yang kita lihat di Across the Spider-Verse. Jujur kita sangat menginginkan Garfield kembali sebagai Spider-Man. Kekosongan sosok Spider-Man di film-film Sony Spider-Man Universe sangat cocok diisi oleh Andrew Garfield. Dari segi suasana, usia, dan juga masa, Spider-Man Garfield lebih cocok dibandingkan Tom Holland. Kelebihan Spider-Man Holland yang paling besar adalah filmnya berhasil. Semua akan berbeda jika Spider-Man Tom Holland gagal. Maka besar kemungkinan kalau Sony sudah dari dulu menghadirkan Garfield sebagai Spider-Man di film-film Venom. Kelebihan selanjutnya dari Tom Holland adalah dia jauh lebih muda dan dianggap punya masa depan lebih cerah untuk proyek Spider-Man lain, sedangkan Andrew Garfield sudah melewati masa-masa remajanya. Tapi faktanya sekarang Spider-Man MCU sudah menuju ke film keempat. Apakah Tom Holland yang sudah terkenal ini bersedia bermain di banyak film Spider-Man Sony selanjutnya? Jelas loyalitas itulah yang perlu dipertanyakan lagi untuk seorang Tom Holland. Andrew Garfield di beberapa wawancara sudah menyanggupi untuk kembali menjadi Spider-Man lagi. Kini kenyataannya kehadirannya dihapus di film Madam Web dan keputusan ini jelas akan menimbulkan pro dan juga kontra di para penggemar. Dengan simbiot Venom yang tertinggal di post-credit scene dari No Way Home, Peter Parker MCU yang kini lebih sederhana tanpa kemewahan teknologi dari Tony Stark, lalu Kingpin yang sudah menjadi wali kota dari New York, tentu akan membuat cerita filmnya nanti makin kompleks. Simbiot yang tertinggal di No Way Home pasti memiliki kelanjutan kisahnya.
Kemungkinan besar, Peter Parker akan berjuang melawan simbiot yang merasukinya. Konektivitas dunia Daredevil dan juga Spider-Man juga punya cerita panjang di dalam komiknya. Namun, hadirnya Madam Web yang berpotensi bisa mendatangkan Spider-Man MCU ke universe mereka adalah jalan cerita yang juga cukup menarik. Di Spider-Man No Way Home, Peter Parker tidak ada orang terdekatnya lagi. Jika suatu saat Madam Web membutuhkan untuk kedamaian Spider-Man Society, maka tidak ada keraguan untuk memindahkan Peter Parker ke universe-nya Sony. Kekosongan sosok Spider-Man yang sudah menjadi bahan olokan selama ini, film Spider-Man kok nggak ada Spider-Man-nya? Beruntungnya, kini makin menemukan titik terang. Ternyata, canon MCU membuat Sony mendapatkan Spider-Man Tom Holland. Tapi kalian jangan cepat kecewa karena memang masih ada harapan besar jika mereka benar-benar ingin menghadirkan Spider-Man Andrew Garfield. Lagi-lagi dengan kemampuan multiverse dari Madam Web, para Spider-Man ini bisa disatukan kembali. Tentu kalian masih sangat ingat saat 3 Spider-Man berpisah. Mereka seolah mengatakan see you again. Artinya akan ada kesempatan bagi mereka untuk berkumpul kembali di masa depan. Tobey Maguire, Andrew Garfield dan juga Tom Holland selalu siap untuk dipertemukan kembali karena mereka sangat senang dengan reaksi penggemar di No Way Home. Itulah mengapa film Madam Web meski tidak terlalu mendapatkan atensi tinggi dari penggemar, tapi Marvel Studios seperti mengutamakan film ini dengan mempromosikan di platform mereka. Yang dilihat Marvel bukan tentang berhasil atau tidaknya filmnya nanti, tapi sosok Madam Web inilah yang bisa menggabungkan Spider-Man MCU dengan rumah sebenarnya di Sony Spider-Man Universe. Di film Madam Web ini, Mary Parker diceritakan sedang mengandung Peter Parker yang akan menjadi Spider-Man di masa depan. Ezekiel datang dari masa depan untuk membasmi semua orang yang akan menjadi penghalang di masa depan, termasuk menggagalkan lahirnya Peter Parker di masa kini. Konsep pemikiran dari Ezekiel ini tentu sama seperti pemikiran Rhodey saat ingin membunuh Thanos. Dia mengatakan kenapa tidak datang saat Thanos masih bayi. Nah, konsep itu kini digunakan oleh Ezekiel, bahkan ia datang saat Peter Parker masih dalam kandungan. Maka kedatangan dari Ezekiel akan disambut oleh Madam Web dan 3 Spider-Woman pilihannya untuk menjadi pelindung dari Peter Parker muda. Terlepas ini S3 marketing untuk promo film Madam Web atau bukan, namun secerca harapan untuk tahu siapa Spider-Man di universe Sony sudah mulai terlihat. Karena sudah pernah dipertemukan di Spider-Man No Way Home, siapapun yang akan menjadi Spider-Man di Sony selama masih ada Madam Web atau bahkan Spider-Man 2099, maka masih ada kesempatan untuk mereka berkumpul kembali. Untuk mengetahui lebih jelas, mari kita tonton saja Madam Web di 14 Februari 2024.